Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Masih belajar tentang tata cara bersuci dari najis dan hadas. Nah, kali ini kita akan belajar tentang tayamum. Sebelum itu, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, anak-anak ibu sekalian, sebelum kita belajar tentang materi inti, terlebih dahulu akan ibu sampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama, diharapkan kita mampu menerima pentingnya bersuci dari hadas dan najis sebagai salah satu syarat ibadah. Yang kedua, diharapkan kita mampu menjalankan perilaku bersih sebagai implementasi dari penerapan tentang tata cara bersuci. Kemudian, diharapkan kita mampu menerapkan tata cara bersuci dari hadas dan najis, dan diharapkan kita mampu mempraktikkan tata cara bersuci dari hadas dan najis dalam sehari-hari. Kita akan belajar materi tayamum. Yang pertama, pengertian. Apa sih pengertian dari tayamum? Pengertian tayamum di sini berasal dari bahasa Arab al-qasdu, artinya menyengaja atau menuju. Sedangkan menurut istilah mengusapkan kedua tangan sebagai pengganti wudhu atau mandi dengan beberapa syarat dan rukun tertentu. Selanjutnya, itu syarat-syarat tayamum. Yang pertama, sudah masuk waktu sholat, kemudian ada udzur sakit atau bepergian dan lain sebagainya, dan sudah berusaha mencari air tapi tidak mendapatkannya, dan menggunakan debu atau tanah yang suci. Jadi, kalau mau mencari tanah atau debu yang suci, jangan debu atau tanah yang kita tahu bahwa itu terkena najis, maka tidak boleh. Berikutnya yaitu rukun tayamum. Rukun sendiri itu salah satu hal yang wajib untuk dikerjakan. Ketika kita tidak mengerjakan salah satunya saja, maka tayamum kita menjadi tidak sah. Nah, apa saja sih rukun tayamum itu? Yang pertama, niat. Niat bisa dilafalkan atau di dalam hati. Jika dilafalkan, yaitu nawaitu tayammuma listibahati sholati fardholillahi ta'ala. Yang kedua, mengusapkan kedua telapak tangan pada wajah dengan debu yang suci, dan mengusapkan kedua telapak tangan yang berdebu pada kedua tangan. Dan yang terakhir, tertib. Jadi yang pertama niat, kemudian mengusapkan kedua telapak tangan pada wajah, kemudian yang ketiga itu mengusapkan kedua telapak tangan pada kedua tangan. Apa saja sih yang menjadi sebab-sebab seseorang dibolehkan melakukan tayamum? Yang pertama, karena sakit. Apabila terkena air, maka penyakitnya akan bertambah. Maka ketika kita mau sholat, wudhunya boleh diganti dengan tayamum. Yang kedua, dalam perjalanan musafir dan sulit mendapatkan air. Contohnya pada saat kita berada di dalam kendaraan, yang pada saat itu kita sedang melakukan perjalanan jauh yang tidak mungkin kendaraan ini berhenti sewaktu-waktu, maka ketika kita masuk waktu sholat, wudhu kita ganti dengan tayamum. Kita boleh cari debu di kaca kendaraan, boleh mencari debu di kursi depan kita. Nah, itu kemudian karena tidak adanya air. Nah, ini penyebab tayamum.
selanjutnya yaitu hal-hal yang membatalkan tayamum. Hal-hal yang membatalkan tayamum di sini segala sesuatu yang membatalkan wudhu juga membatalkan tayamum. Jika berwudhu itu batal karena keluar sesuatu dari dua lubang kubul dan dubur, maka tayamum juga batal. Apa saja yang menjadi hal yang membatalkan wudhu? Yaitu yang tadi ya, keluar sesuatu dari dua lubang kubul dan dubur, kemudian bersentuhan kulit laki-laki, hilangnya akal, dan menyentuh kemaluan. Dan hal yang membatalkan tayamum lagi yaitu mendapatkan air sebelum mengerjakan sholat. Nah ini yang membatalkan tayamum. Pada saat kita sudah tayamum sebelum sholat, ada air, maka tayamum kita batal dan wajib diganti dengan berwudu baru mengerjakan sholat. Nah, sebagai refleksi pembelajaran kali ini, alhamdulillah sudah belajar bersama tentang tayamum, syarat-syarat, rukun, sebab-sebab tayamum, dan hal-hal yang membatalkan tayamum. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dan kalian bisa terapkan atau praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai tugasnya, silakan kalian catat materinya lalu kirimkan melalui Edmodo atau WA Group. Ya, kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama alhamdulillah Rabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.